Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Aku buat suamiku sengsara setelah dia selingkuh. Aku buat mereka sengsara hingga jadi gelandangan. Angin sore menyapu pelan teras rumah sederhana yang berukuran sedang itu. Langit mulai memerah ketika Shiva masih duduk di kursi rotan favoritnya, memandangi halaman kecil yang ia tanami bunga kertas berwarna ungu dan merah muda. Daster lembut yang membalut tubuhnya tampak kusut, tetapi wajahnya tetap tenang. Di tangannya, segelas teh hangat sudah mulai kehilangan uapnya. Jam dinding di ruang tamu menunjukkan pukul 5:12. Biasanya, pada jam-jam begini, Reza sudah pulang dari luar. Hari itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Shiva menghela napas pelan. Pikirannya melayang ke masa 6 tahun lalu, ketika pertama kali ia bertemu Reza. Ia baru saja menyelesaikan kuliahnya waktu itu, dan masih menjadi pegawai magang di sebuah bank swasta. Sementara Reza, lelaki yang begitu memesona dengan wajah manis dan suara lembut, datang sebagai pelanggan yang mengurus pembukaan rekening untuk modal usahanya. Reza datang dengan kemeja putih sederhana dan sepatu lusuh, tapi sorot matanya bersinar. Ia bicara tentang mimpinya membuka kedai kopi kecil, dan betapa ia percaya bahwa kopi bisa menjadi jembatan antara manusia dan cerita. Shiva tertawa waktu itu, dan sejak hari itu, komunikasi mereka semakin intens. Reza tak punya apa-apa kecuali mimpi dan kata-kata. Tapi justru karena itu, Shiva jatuh cinta. Orang tua Shiva sempat menolak hubungan mereka. Bagi ayahnya yang seorang pensiunan PNS, Reza terlalu ringan. Tidak punya penghasilan tetap, tidak ada aset, hanya semangat yang menggebu. Tapi Shiva tetap bersikukuh. Aku nggak mau lelaki kaya tapi kasar. Ayah, Reza mungkin belum punya uang, tapi dia memperlakukan aku seperti ratu, katanya suatu malam, sambil menangis di depan ibunya. Pernikahan mereka berlangsung sederhana di masjid kecil dekat rumah. Hanya keluarga dan beberapa teman yang hadir. Tak ada pesta mewah, tak ada gaun gaudi berkilau, hanya kebahagiaan yang sederhana. Dari hari pertama pernikahan mereka, Shiva tahu bahwa ia harus menjadi tulang punggung. Reza mencoba berbagai macam usaha, dari buka kedai kopi, jualan sabun organik, sampai menjadi dropshipper online. Tapi semua hanya bertahan sebentar. Sementara Shiva bekerja keras di kantornya, naik jabatan dari staf keuangan menjadi manajer dalam waktu 3 tahun. Ia membawa pulang gaji belasan juta setiap bulan, cukup untuk membayar cicilan rumah, motor, bahkan menyisihkan untuk tabungan. Namun, ia tak pernah mengeluh. Ia mencintai Reza dengan tulus. Di malam hari, Reza akan menyambutnya dengan senyum dan masakan hangat. Mereka makan bersama di meja kecil di dapur, bercanda soal hari yang panjang. Kadang Shiva pulang dengan lelah yang menumpuk, tapi Reza selalu punya cara untuk membuatnya tersenyum. Entah dengan pelukan, cerita lucu, atau hanya dengan secangkir coklat panas yang ia buat sendiri. Tapi belakangan, semua itu memudar. Reza mulai sering keluar malam dengan alasan, ngopi bareng teman usaha. Kadang pulang lewat tengah malam, kadang bahkan baru tiba menjelang subuh. Awalnya, Shiva percaya. Ia selalu percaya. Sampai suatu hari, ketika sedang membersihkan pakaian Reza, ia menemukan secari kertas kecil dalam saku kemeja suaminya. Isinya hanya tertulis satu nama dan nomor, Siska 0812XXXXXXX. Tidak ada embel-embel, tidak ada penjelasan. Tapi naluri seorang istri terlalu peka untuk mengabaikannya. Shiva menatap kertas itu lama, sebelum menyimpannya di laci tanpa mengatakan apa-apa. Hari-hari berikutnya, ia mulai mengamati. Reza jadi sering tersenyum sendiri saat memainkan ponselnya. Kadang tertawa kecil saat membaca pesan. Saat ditanya, ia hanya bilang, lagi bahas kerjaan. Shiva tak pernah menuduh. Ia hanya menahan diri, mencatat semuanya dalam hati. Sabtu pagi itu, Shiva bangun lebih awal dari biasanya. Ia memasak sarapan favorit Reza, nasi goreng kambing dengan acar timun. Tapi saat meja makan sudah tertata rapi, Reza malah turun tangga dengan muka masam. "Kamu kenapa, Mas?" tanya Shiva lembut. "Perutku nggak enak." "Nggak selera makan?" jawab Reza pendek sambil mengambil jaket. "Loh, mau kemana?"
Ketemu klien. Ada urusan penting. Padahal hari itu Reza janji akan mengantar Syifa belanja kebutuhan rumah ke pasar. Syifa hanya mengangguk. Tak ingin memancing pertengkaran pagi-pagi. Sepeninggal Reza, Syifa duduk diam di ruang makan. Matanya menatap nasi goreng yang masih mengepul. Tak ada yang menyentuh. Bahkan ia pun tak sanggup memakannya sendiri. Seminggu setelahnya, Syifa nekat menyewa jasa penyelidik pribadi. Ia merasa bersalah, merasa berdosa karena mulai mencurigai lelaki yang ia cintai sepenuh hati. Tapi hatinya terlalu gelisah untuk membiarkan semuanya mengambang. 2 hari berselang, ia menerima hasil pengamatan. Reza terlihat memasuki sebuah apartemen bersama seorang wanita muda. Wanita itu berambut panjang, memakai baju ketat, dan tertawa kecil sambil menggandeng lengan Reza. Ada foto-foto. Ada bukti chat. Semua dikirim ke email pribadinya. Syifa membaca semuanya sambil gemetar. Malam itu, ia duduk di depan cermin kamar. Menatap wajahnya sendiri yang mulai tampak letih. Rambutnya memang mulai rontok. Matanya mulai cekung. Tapi ia tak pernah berhenti mencintai. Ia hanya tidak tahu bahwa cinta setulus itu bisa dikhianati semudah itu. Hari-hari setelah itu menjadi berat. Reza semakin jarang pulang. Bahkan ketika di rumah, ia lebih banyak bermain ponsel atau tidur. Suatu malam, Syifa mencoba berbicara. Dengan suara pelan, ia berkata, "Mas, akhir-akhir ini kamu berubah." Reza hanya mendengus. "Aku capek." "Syif, jangan mulai lagi, ya." "Mulai apa?" "Aku cuma pengen kita bicara. Aku pengen tahu kamu kenapa. Aku cuma butuh ruang. Jangan posesif." Syifa terdiam. Kata-kata itu menggores perasaannya lebih tajam dari pisau. Ia yang selama ini menopang semuanya, sekarang dituduh posesif hanya karena ingin bicara. Dalam hatinya, ia ingin marah. Tapi ia tahu, amarah tidak akan mengubah apa-apa. Suatu sore, Reza pulang dengan wajah berseri. Ia duduk di sofa dan berkata, "Syif, aku kepikiran buat buka bisnis baru. Tapi butuh dana lumayan besar. Ada tabungan kamu yang bisa dipakai?" Syifa menatap wajah Reza yang masih ia cintai. Ia tahu, tak seharusnya percaya lagi. Tapi rasa cinta dan harapan kadang membutakan logika. "Berapa, Mas?" "Sekitar 150 juta. Aku janji ini bakal balik modal cepat." Tanpa berkata banyak, Syifa membuka tabungannya. Ia memindahkan dana itu ke rekening Reza tanpa syarat. Tidak ada surat perjanjian. Tidak ada jaminan. Ia hanya percaya. Malam itu, Syifa menangis sendirian di dalam kamar mandi. Air mengalir membasahi tubuhnya, tapi tidak bisa membersihkan luka yang semakin dalam di hatinya. Ia berusaha keras untuk tetap kuat, untuk tetap terlihat utuh. Tapi ia tahu, dirinya perlahan retak. Ia menatap dirinya di cermin sambil berbisik lirih, "Sampai kapan aku harus terus begini?" Tapi tak ada jawaban. Hanya suara air yang terus mengalir, mengiringi sunyi yang tak terjawab. Mentari siang bersinar terik ketika Syifa duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop yang menampilkan laporan keuangan bulanan. Matanya tampak sayu. Fokusnya terpecah sejak pagi. Angka-angka di layar terlihat kabur, seperti bayangan masa depan pernikahannya yang juga mulai tak jelas. "Bu Syifa, ini draft anggaran yang kemarin Ibu minta." Suara asistennya memecah keheningan. Syifa menoleh dan tersenyum kecil. "Terima kasih, Tika. Letakkan saja di meja." Ia kembali menatap layar, namun pikirannya sudah mengembara jauh. Sudah hampir 2 bulan Reza semakin jarang di rumah. Ia tak lagi sarapan bersama, tak lagi mencium kening sebelum berangkat, tak lagi menanyakan kabar meski lewat pesan singkat. Sementara itu, Syifa berusaha bersikap biasa di tempat kerja. Ia tidak ingin siapapun tahu bahwa rumah tangganya mulai retak. Ketika makan siang, ia memesan makanan di pantry, lalu duduk sendirian di ruang makan karyawan. Beberapa rekan kerja sempat mengajaknya ngobrol. Tapi Syifa hanya tersenyum dan menjawab seadanya. "Bu Syifa kelihatan capek banget. Gak enak badan, ya?" Pertanyaan itu datang dari Andin, teman kerjanya yang paling dekat. "Enggak, cuma kurang tidur," jawab Syifa sambil mengaduk-aduk nasi tanpa nafsu. Andin tidak menanyakan lebih jauh. Ia hanya menatap Syifa dengan pandangan iba,
lalu mengalihkan pembicaraan ke hal lain. Syifa tahu, Andin pasti curiga. Tapi ia belum siap bicara tentang rasa sakit yang sedang ia telan sendiri. Sepulang kantor, Syifa membuka pintu rumah dengan langkah lelah. Rumah tampak kosong. Tidak ada suara televisi, tidak ada aroma masakan, tidak ada jejak Reza. Biasanya, walau suaminya tak memasak, minimal ia menyalakan lampu dan memanaskan air. Kini semuanya gelap dan dingin. Syifa berjalan pelan ke kamar, mengganti bajunya, lalu duduk di tepi ranjang sambil membuka ponsel. Ada satu pesan dari Reza. Lagi nginap di tempat teman. Pulang besok siang. Tidak ada nama temannya, tidak ada penjelasan. Datar dan dingin. Syifa menghela napas panjang, lalu menidurkan tubuhnya. Tapi matanya tak kunjung bisa terpejam. Ia menatap langit-langit kamar, mendengarkan suara detik jam yang berjalan lambat, seolah mengiringi rasa sepi yang mulai membunuh perlahan dari dalam. Pikirannya mulai merangkai ulang segala tanda-tanda kecil yang selama ini ia abaikan. Wajah Reza yang kerap memalingkan mata saat ditatap, ponsel yang selalu dalam mode senyap, notifikasi pesan yang tiba-tiba dibisukan, dan bau parfum asing yang kadang tertinggal di kemejanya. Semua mulai masuk akal. Semua mulai membentuk pola. Dan yang paling menyakitkan adalah, semua terjadi setelah ia memberikan segalanya. Waktu, tenaga, uang, bahkan kepercayaan. Hari Minggu pagi, Syifa tetap bangun lebih awal. Ia membersihkan rumah, mencuci baju, menyiram tanaman, meski tak ada semangat dalam setiap gerakannya. Ketika ia tengah mencuci piring, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal menelepon. Halo. Halo, ini dengan Bu Syifa? Iya, betul. Ini siapa ya? Saya, Dita. Temennya Reza. Syifa mengerutkan dahi. Nama yang asing. Oh, iya Mbak, ada apa ya? Maaf ya, Bu. Saya cuma mau kasih tahu. Tadi saya lihat Reza di salah satu mal di Jakarta Barat. Dia bareng cewek. Mereka kelihatan mesra banget. Pegangan tangan. Maaf, saya bukan mau ikut campur. Tapi saya kasihan sama ibu. Saya kenal ibu dari cerita Reza waktu dulu. Darah Syifa seolah berhenti mengalir. Terima kasih, Mbak Dita. Telepon ditutup. Tangannya gemetar. Ia segera membuka aplikasi pelacak lokasi yang secara diam-diam pernah ia pasang di ponsel Reza beberapa minggu lalu. Titik merah menunjukkan keberadaan Reza di apartemen mewah daerah Cengkareng. Lokasi yang sama dengan hasil investigasi dari detektif pribadi. Apartemen itu, tempat mereka bersama. Syifa menyetir sendiri siang itu. Matahari menyilaukan kaca depan mobil, tapi tidak lebih menyilaukan daripada rasa sakit yang berkobar di dadanya. Ia tidak tahu harus berkata apa kalau nanti bertemu Reza. Tapi satu hal yang pasti, ia harus tahu sejujurnya. Tidak ada lagi alasan untuk bertahan dalam kebohongan. Ia berhenti di parkiran, lalu berjalan pelan ke lobi apartemen. Penjaga keamanan menghalangi, tapi Syifa cukup lihai. Ia mengatakan bahwa dirinya membawa makanan untuk suaminya, dan dalam sekejap ia sudah berada di lantai 15. Dari kejauhan, ia melihat pintu nomor 1508 terbuka. Dan di sana, Reza berdiri, tanpa baju. Tubuhnya hanya terbalut celana pendek, sementara seorang wanita berambut panjang mengenakan kaos tipis mendekatinya dari belakang sambil membawa 2 cangkir kopi. Waktu seolah berhenti. Reza menoleh. Matanya membelalak. Wanita itu juga kaget. Tapi Syifa tak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menatap, diam, sampai akhirnya berbalik dan pergi. Tangisnya jatuh tanpa suara. Di dalam lift, ia terduduk dan menutupi wajahnya. Bukan karena terkejut, tapi karena semua dugaan yang ia harapkan salah, ternyata benar. Seminggu berikutnya, Reza pulang dengan enteng, seolah tidak terjadi apa-apa. Kamu dari mana aja? Tanya Syifa dengan suara datar. Nginep di rumah teman. Sibuk. Banyak kerjaan. Syifa berdiri mematung di depan meja makan. Aku lihat kamu di apartemen. Sama dia. Reza diam. Lalu tertawa kecil. Akhirnya tahu juga. Ya. Aku cuma pengen tahu kenapa, Mas. Karena aku capek jadi suami yang dikebiri. Semua kamu yang atur. Rumah kamu yang beli.
mobil kamu. Bahkan piring makan pun dari gaji kamu. Kamu pikir laki-laki senang hidup kayak gitu? Shiva menatap Reza tanpa berkedip. Aku kasih semua itu karena aku sayang. Sayang? Reza tertawa sinis. Nggak ada sayang di situ. Kamu cuma pengen kontrol semuanya. Sekarang aku nemu orang yang bikin aku merasa jadi laki-laki seutuhnya. Dengan cara menghancurkan pernikahan ini. Pernikahan ini udah mati dari dulu. Kata-kata itu menghujam Shiva lebih keras daripada tamparan. Reza melangkah pergi, masuk kamar, dan mengemasi beberapa pakaian. Aku pindah. Besok aku urus perceraian. Dan malam itu, Shiva ditinggalkan. Setelah semua yang ia perjuangkan. Setelah semua kesetiaan yang ia berikan. Ia tak hanya ditinggal, tapi diinjak, diremehkan, dibuang seperti sampah. Air mata Shiva tumpah sejadi-jadinya malam itu. Di tengah rumah yang hening, ia duduk di lantai ruang tamu, memeluk dirinya sendiri. Bantal kecil di tangannya basah oleh isak yang tak terbendung. Tak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Tak ada lagi ruang untuk menyangkal. Cinta telah berakhir. Dan dia ditinggalkan begitu saja. Setelah semua yang ia korbankan. Jam 3 pagi. Shiva masih duduk di lantai ruang tamu. Lampu belum dimatikan sejak Reza pergi beberapa jam yang lalu. Bantal kecil di pangkuannya basah oleh air mata yang tak kunjung kering. Udara dingin menyusup dari celah jendela, tapi yang lebih menusuk adalah kehampaan yang tiba-tiba menggulung seluruh rumah. Rumah itu seolah kehilangan suara. Tak ada derap kaki Reza. Tak ada bunyi pintu kamar mandi yang selalu ia buka sedikit keras. Tak ada aroma sabun favoritnya yang biasa menyusup di pagi hari. Semuanya lenyap bersamaan dengan kepergiannya. Dan Shiva masih di situ. Terdiam. Hancur. Dan sendirian. Pagi datang seperti biasa. Tapi hari terasa berbeda. Tubuh Shiva terasa berat saat melangkah ke kamar mandi. Matanya sembab. Wajahnya pucat. Namun, ia tetap berdiri di depan kaca, menyisir rambut yang mulai kusut, membasuh wajah dengan air dingin, dan memaksakan diri untuk mengenakan pakaian kerjanya. Di depan cermin, ia menatap pantulan dirinya lama sekali. Apa yang salah dariku? Apa aku terlalu membebani? Apa semua perjuanganku sia-sia? Pertanyaan-pertanyaan itu menumpuk di kepalanya. Tapi tak satu pun mampu menjelaskan kenapa lelaki yang begitu ia cintai tega mengkhianati dengan cara sehina itu. Meski hati remuk, Shiva tetap melangkah keluar rumah. Di kantor, semua terasa berjalan seperti biasa. Tapi di dalam dirinya, badai tak pernah reda. Shiva mengetik laporan, mengikuti rapat, memberi instruksi, menjawab email. Semua dilakukan dengan wajah datar dan senyum tipis. Tak seorang pun tahu bahwa dunia dalam dirinya sedang runtuh. Andin sempat memanggilnya ke pantry. "Kamu oke?" tanya Andin hati-hati. Shiva terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Aku baik." "Tapi mata kamu sembab banget." Shiva tersenyum kecil. "Kena debu AC. Mungkin." Andin tidak mendesak. Tapi dari tatapannya, Shiva tahu bahwa sahabatnya itu menyimpan banyak kekhawatiran. Namun Shiva belum siap bicara. Belum sekarang. Sepulang kantor, Shiva memarkir mobil di garasi dan membuka pintu rumah yang sepi. Suasana rumah kini benar-benar berubah. Tak ada sandal Reza di depan pintu. Tak ada jaketnya yang tergantung di balik pintu kamar. Lemari pakaian pun tampak lebih longgar setelah sebagian baju milik Reza dibawa pergi. Shiva berdiri di tengah kamar, memandang kosong ke segala arah. Setiap sudut rumah ini adalah saksi bisu perjuangannya. Rumah ini dibeli dari hasil kerja kerasnya. Bahkan untuk cicilan pertama, ia harus menjual cincin pemberian mendiang ibunya. Dan sekarang, rumah ini terasa terlalu luas untuk ditempati sendiri. Ia mendudukkan diri di kasur, lalu menatap foto pernikahannya yang masih tergantung di dinding. Reza tersenyum begitu bahagia di foto itu. Senyum yang dulu membuat Shiva rela menantang dunia demi bersama dengannya. Senyum yang sekarang terasa seperti hinaan paling keji. Dengan tangan gemetar, ia melepas bingkai foto itu dari dinding, lalu membaliknya dan menyimpannya di laci. Di dalam laci itu, masih tersimpan surat-surat cinta Reza dari tahun-tahun awal pernikahan mereka. Setiap kalimatnya terasa manis dan tulus saat ditulis. Tapi kini, semuanya hanya menjadi serpihan dusta. Malamnya,
Shiva mengurung diri di kamar. Ia menyalakan laptop dan membuka folder rahasia yang ia simpan, berisi semua hasil investigasi detektif swasta. Ada lebih dari 15 foto. Semua menunjukkan Reza dan perempuan itu, Siska, dalam berbagai aktivitas yang tak sepantasnya dilakukan oleh pria beristri. Ada yang sedang makan malam dengan lilin, tertawa berdua di balkon, berpelukan di parkiran, hingga yang paling menyakitkan, masuk dan keluar dari unit apartemen mewah yang ternyata disewa menggunakan nama Reza. Dan ia tahu dari mana uang itu berasal. Dari tabungannya. Dari hasil kerja kerasnya. Perempuan itu menikmati hasil keringatnya. Reza membelikan tas, sepatu, bahkan membayar facial dan spa untuk selingkuhannya dari uang yang ia titipkan. Shiva menelusuri bukti transaksi di aplikasi bank, dan semuanya terkonfirmasi. Tangannya mengepal. Dunia di sekitarnya mulai berputar. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena marah. 3 hari setelah kepergian Reza, Shiva memutuskan untuk mengajukan cuti seminggu dari kantor. Ia bilang ingin beristirahat dan menenangkan diri. Andin langsung tahu sesuatu terjadi, tapi ia hanya memeluk Shiva erat dan berkata, "Kalau kamu butuh tempat cerita, aku di sini." Shiva tersenyum dan mengangguk. Lalu ia pulang. Di rumah, ia duduk di meja makan, menyalakan laptop, dan mulai membuat daftar. Daftar kerugian emosional finansial yang aku alami. Tabungan 150 juta rupiah, diberikan ke Reza tanpa perjanjian, diduga dipakai untuk biaya apartemen selingkuh. Uang belanja bulanan yang selama ini hanya dinikmati Reza dan Siska. Reputasi dan harga diri sebagai istri yang ditinggalkan. Trauma emosional karena dibohongi selama berbulan-bulan. Kesepian, kehilangan, dan kehancuran mental akibat pengkhianatan. Di bawahnya, Shiva menulis dengan huruf besar. Semua akan kubalikan. Mereka akan merasakan apa yang aku rasakan. Ia tak tahu bagaimana caranya saat itu. Tapi ia tahu satu hal. Ia tak akan membiarkan dirinya terus menjadi korban. Malam harinya, ponselnya berdering. Nomor Reza. Shiva diam menatap layar yang berkedip. Lalu mengangkat. "Halo," ucap Reza cepat. "Kita perlu ketemu. Aku mau ambil sisa barang-barangku. Dan kita harus bicara soal rumah dan surat cerai." Shiva mengatur napas. "Datang saja besok pagi. Jam 8. Oke." Klik. Telepon ditutup. Shiva menutup matanya. Ia tahu pertemuan itu tidak akan mudah. Tapi ia sudah siap. Pagi itu, Reza datang dengan santai. Mengenakan kemeja putih dan celana kain, wajahnya segar seperti tidak pernah terjadi apa-apa. "Pagi," katanya ringan saat Shiva membuka pintu. "Langsung saja ke kamar. Ambil apa yang kamu perlukan," jawab Shiva tanpa ekspresi. Reza masuk. Mengambil koper. Memasukkan beberapa sisa baju, buku, dan parfum. Sementara Shiva duduk di ruang tamu, menunggu dengan tenang. Tak lama kemudian, Reza keluar membawa kopernya. "Aku mau bicarain soal rumah ini," katanya. "Kita harus bagi 2 dong. Ini harta bersama." Shiva menatap tajam. "Rumah ini dibeli atas nama saya. Uang muka, cicilan, pajak, semua dari penghasilan saya. Kamu tidak menyumbang sepeser pun." Reza tertawa kecil. "Kita suami istri, Shiv. Mau kamu ngomong apapun, pengadilan akan anggap ini harta gono gini." Shiva tersenyum. "Kita lihat saja nanti." Reza terdiam. Tatapan matanya mulai berubah. Ia tidak menyangka Shiva akan sekuat ini. "Dan satu lagi," ucap Shiva. "Jangan coba-coba ambil motor atau barang elektronik lain. Semuanya punya saya." "Jadi gitu, ya? Kamu tega banget. Kalau kamu yang melakukan semua ini, kamu pikir kamu nggak lebih tega?" Reza terdiam. Lalu berjalan keluar sambil menggerutu, "Perempuan gila." Shiva menutup pintu perlahan. Lalu menguncinya rapat-rapat. Malam itu, Shiva membuka laptop dan mulai menyusun dokumen hukum. Ia menghubungi pengacara. Menceritakan semuanya. Memberikan bukti-bukti perselingkuhan, laporan transaksi, surat pembelian rumah, dan semua hal yang membuktikan bahwa Reza tidak layak mendapatkan bagian dari apapun. "Kasus ini kuat sekali," kata pengacara di ujung telepon.
Kami bisa bantu tuntut balik. Bahkan jika ibu mau, kami bisa ajukan gugatan ganti rugi. Shiva menatap layar monitor dengan mata tajam. Lakukan semuanya, ucapnya. Saya ingin mereka merasa hancur. Seperti saya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak ditinggalkan Reza, Shiva tidur nyenyak. Di dalam mimpinya, ia berjalan sendirian di tepi jurang, tapi kali ini ia tak lagi takut jatuh. Ia tahu, dari dasar kehancuran ini, ia akan bangkit. Sinar pagi menyusup masuk lewat jendela kamar, menyinari wajah Shiva yang baru saja membuka mata. Tak ada tangisan, tak ada rasa lemah seperti hari-hari sebelumnya. Hari itu, ia merasa sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Bukan karena ia sudah melupakan luka, tapi karena luka itu kini menjadi amarah yang membara, menjadi kekuatan baru. Shiva duduk di meja makan, menyesap secangkir kopi sambil menatap layar laptop. Di layar terpampang satu folder berisi bukti-bukti yang lengkap, foto perselingkuhan Reza, alur transaksi mencurigakan, hingga dokumen kepemilikan aset yang semua atas namanya. Semua sudah tersusun rapi, satu persatu, bak amunisi yang siap ditembakkan. Hari itu, ia dijadwalkan bertemu dengan pengacaranya, Ibu Ratna, seorang advokat senior yang dikenal tegas dan tajam. Mereka bertemu di sebuah kafe privat, jauh dari pusat kota, tempat yang tenang dan tidak mengundang perhatian. Kasus seperti ini, biasanya kami menyarankan jalur damai. Tapi dari apa yang saya lihat, Anda terlalu baik untuk dilukai seperti ini, Bu Shiva, kata Ibu Ratna sambil membuka berkas-berkas. Saya tidak butuh damai, Bu. Saya butuh keadilan. Dia bukan cuma menghancurkan pernikahan kami, tapi juga menyalahgunakan kepercayaan saya, mempermalukan saya, memanfaatkan semua yang saya punya, lalu meninggalkan saya begitu saja, jawab Shiva tegas. Baik, kalau Anda siap menghadapi proses panjang, saya akan siapkan gugatan harta gonogini dan gugatan pidana untuk penyalahgunaan uang serta perzinaan. Bukti kita kuat. Shiva mengangguk mantap. Saya ingin keduanya. Tidak hanya untuk saya, tapi untuk perempuan lain yang pernah merasa senasib. Pertemuan itu berakhir dengan serangkaian dokumen yang siap diajukan ke pengadilan. Ibu Ratna bahkan sudah menjadwalkan pertemuan dengan hakim mediasi untuk mempercepat proses hukum. Tapi bukan hanya soal cerai dan harta yang menjadi fokus Shiva. Ia ingin mereka, Reza dan Siska, merasakan penderitaan. Bukan sekadar hukuman, tapi kehancuran yang setimpal. Beberapa hari kemudian, Reza menerima surat panggilan dari pengadilan. Saat membukanya, ia terdiam cukup lama. Matanya menelusuri kalimat demi kalimat. Ada gugatan pembekuan rekening bersama, gugatan pidana atas penyalahgunaan dana pribadi, dan surat somasi untuk segera mengosongkan unit apartemen yang ia sewa menggunakan uang Shiva. Siska yang duduk di sebelahnya dengan masker lumpur di wajah langsung melotot. Apa-apaan ini, Mas? Kok bisa dia tahu semua? Entahlah. Mungkin dia sewa detektif atau apa. Tapi ini gila. Dia mau bawa semuanya ke pengadilan. Siska berdiri dan membanting cermin kecil di meja rias. Gue gak mau ikut-ikutan ke pengadilan. Gue pikir lo udah urus semuanya. Reza mencengkeram rambutnya. Tenang dulu. Gue akan cari cara. Tapi ia tahu, ini bukan sesuatu yang bisa ia selesaikan dengan janji kosong seperti dulu. Kali ini, Shiva benar-benar ingin menghancurkannya. Dan itu membuatnya takut. Shiva, di sisi lain, tak hanya berdiam diri di balik layar hukum. Ia mulai memperluas jaringan bisnisnya yang selama ini ia abaikan. Dengan bantuan temannya dari komunitas entrepreneur wanita, ia membuka cabang baru dari toko online-nya yang bergerak di bidang fashion muslimah. Ia juga mulai membangun kanal YouTube bertema motivasi wanita, berbagi cerita tentang perjuangan hidup, luka batin, dan bagaimana membangun diri dari titik paling rendah. Dalam waktu singkat, kanal itu viral. Shiva tak pernah menyebut nama, tapi ceritanya terlalu kuat untuk diabaikan. Komentar-komentar mulai berdatangan. Aku juga pernah jadi istri yang dikhianati. Cerita Mbak Shiva menguatkan banget. Saya baru tahu bahwa bangkit itu butuh sakit. Tapi sakit itu bisa dijadikan bahan bakar. Salut! Akhirnya ada wanita yang memilih melawan daripada pasrah. Popularitas Shiva semakin meningkat. Ia diundang ke berbagai podcast, talk show, hingga pelatihan perempuan di kota-kota besar.
Ucapan-ucapannya lugas, tegas, tanpa drama, tapi menyentuh. Di balik kesederhanaannya, tersimpan aura kebangkitan yang membuat siapapun yang melihatnya ikut merasa kuat. Reza menonton salah satu videonya secara diam-diam. Ia terdiam. Bukan karena bangga, tapi karena takut. Ia tahu, Syifa sedang membangun panggung. Dan di atas panggung itu, Reza akan menjadi contoh sempurna untuk pria yang harus belajar tentang akibat dari pengkhianatan. Masalah demi masalah mulai menghantam Reza. Setelah surat pengadilan datang, ia juga mulai menerima panggilan dari pihak apartemen karena tunggakan pembayaran selama 2 bulan. Ternyata Syifa sudah memblokir semua akses ke rekening yang dulunya digunakan Reza. Bahkan kartu kredit tambahan yang dulunya sering ia gunakan untuk memanjakan Siska, kini dibekukan. Gimana dong, Mas? Salon langganan gue udah nunggak. Tagihan gue nyampe 6 juta. Bentak Siska. Aku lagi cari pinjaman. Dari siapa? Teman-teman lo udah pada kabur semua. Gak ada yang percaya lo lagi. Reza mengerang frustrasi. Ia mencoba menghubungi satu persatu relasinya, tapi semua menjauh. Berita tentang dirinya yang dituntut istri sah karena menyalahgunakan dana dan berselingkuh sudah mulai tersebar. Tak sedikit yang merasa malu pernah bekerja sama dengannya. Siska pun mulai berubah. Ia tak lagi lembut dan menggoda seperti saat awal-awal mereka bersama. Kini ia kasar, menuntut, dan mulai menyalahkan Reza atas semua kebodohan mereka. Kalau tahu bakal serumit ini, gue mending gak ninggalin cowok gue yang dulu. Kalimat itu menghantam ego Reza. Ia tersadar, ia bukan hanya kehilangan istri baik, rumah, aset, dan reputasi. Ia kehilangan segala arah. Sementara itu, Syifa kembali ke pengadilan untuk sidang lanjutan. Kali ini, ia datang dengan pakaian rapi, wajah tenang, dan tatapan tajam. Reza datang dengan baju yang terlihat sedikit lusuh. Wajahnya pucat. Di ruang tunggu, mereka akhirnya kembali bertemu setelah hampir 1 bulan penuh tanpa kontak. Syifa tidak menoleh. Reza mencoba membuka percakapan. Syif, kita bisa selesaikan ini tanpa drama. Tolong, aku gak punya siapa-siapa lagi. Syifa menatapnya. Tatapannya kosong, dingin. Dulu aku juga gak punya siapa-siapa waktu kamu tinggalkan aku. Tapi aku. Kamu pikir aku akan mengasihanimu? Kamu pikir aku akan melupakan semua itu? Kamu bahkan gak minta maaf saat itu. Kamu hina aku. Sekarang kamu mau bicara damai? Reza terdiam. Kepalanya tertunduk. Siska tidak datang ke sidang itu. Ia kabur sehari sebelumnya, membawa motor dan laptop milik Reza. Ia bahkan sempat mengosongkan dompet Reza. Meninggalkan hanya selembar KTP dan kunci motor rusak. Reza benar-benar sendiri. Dan di ruang sidang itu, hakim memutuskan bahwa seluruh aset jatuh ke tangan Syifa. Karena semua bukti mendukung bahwa rumah dan kendaraan dibeli dengan dana pribadi. Reza hanya diberikan hak untuk mengurus perceraian tanpa harta. Syifa menang. Tapi kemenangan itu tidak membuatnya sombong. Ia hanya berjalan keluar ruang sidang dengan tenang. Langkah-langkahnya mantap. Matanya lurus ke depan. Ia tahu ini baru permulaan. Malam itu, Syifa membuka pesan baru dari nomor tak dikenal. Terima kasih sudah menghukum laki-laki brengsek itu. Aku juga pernah jadi korban. Ceritamu menyadarkan aku. Aku doakan kamu selalu kuat. Syifa membaca pesan itu berkali-kali. Ia tersenyum. Bukan karena puas telah membalas dendam. Tapi karena kini dari luka yang paling dalam lahirlah kekuatan yang bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk banyak wanita di luar sana yang pernah ditindas dan diremehkan. Dan ia bersumpah, akan terus maju. Karena Reza dan Siska baru saja merasakan awal dari kehancuran. Hari itu, hujan mengguyur deras sejak pagi. Langit kota Jakarta tampak kelabu, seakan menyuarakan kesedihan yang bergejolak di dalam dada Syifa. Ia duduk di sudut ruang kerjanya, menatap keluar jendela besar berkaca bening, sementara pikirannya sibuk mencerna semua kebenaran yang sudah mulai ia tarik satu persatu. Ponsel di atas mejanya bergetar. Sebuah pesan singkat dari asisten pribadinya masuk, bukti tambahan sudah saya masukkan ke dalam flash disk, Bu. Semua rekaman CCTV apartemen, termasuk daftar transaksi rekening suami ibu atas nama Dini Wulandari. Mata Syifa menyipit tajam. Dini.
Nama itu kini menjelma jadi duri dalam hatinya. Wanita itu dulunya hanya seseorang yang pernah ia tolong karena kasihan. Teman lama dari lingkungan masa kecil yang penuh drama dan keluh kesah hidup. Tapi siapa sangka, di balik wajah manis dan suara lembutnya, tersimpan pengkhianatan yang menyayat. Shiva mengambil flash disk itu saat asisten mengantarnya, lalu menyambungkannya ke laptop. Ia membuka folder demi folder, dan setiap bukti seakan menambah bara dalam dadanya. Ada rekaman saat Randy masuk apartemen bersama Dini, berdua, tengah malam. Mereka terlihat tertawa, bahkan berpelukan di lorong lift. Lalu tangkapan layar rekening bersama. Transaksi pembelian perhiasan, makan malam mewah, penginapan mahal, semuanya atas nama Randy, tapi dengan penerima yang jelas, Dini Wulandari. Tangannya mengepal. Bukan hanya sekali dua kali. Ini sudah sistematis. Sudah seperti pasangan resmi yang tinggal menunggu waktu untuk diumumkan ke publik. Tapi mereka tidak tahu siapa Shiva sebenarnya. Mereka lupa bahwa wanita yang selama ini mereka remehkan adalah otak di balik stabilnya perekonomian keluarga. Mereka lupa bahwa Shiva bisa menjadi angin segar atau badai paling mematikan. Sore itu juga, Shiva memanggil pengacaranya ke rumah. Tidak ada kata tangguh untuk menggambarkan wanita ini. Ia tidak menangis, tidak merengek, tidak pula mengeluh. Yang keluar dari mulutnya hanya instruksi. Siapkan surat kuasa untuk pembekuan seluruh kartu kredit atas nama suami saya, katanya tegas. Saya juga ingin pisahkan semua aset yang saya beli sebelum menikah, termasuk rumah ini. Pengacaranya tercengang sejenak. Ibu yakin ingin ambil langkah ini? Tanpa bicara dulu. Untuk apa? Saya sudah cukup bicara selama ini. Mereka yang memilih diam. Malam harinya, Shiva tidak langsung pulang. Ia memilih menyendiri di salah satu cabang restoran miliknya yang baru buka. Duduk di pojok ruangan sambil mengamati pengunjung yang hilir mudik, ia merasakan sesuatu dalam dirinya yang perlahan berubah. Ia bukan lagi wanita yang bersedia menunggu Randy pulang hingga larut malam. Ia bukan lagi wanita yang akan berbaik sangka ketika sang suami tidak menggubris panggilannya. Ia kini menjadi perempuan yang tidak hanya terluka, tetapi juga siap balas dendam. Saat ia memandangi daftar rekening dan properti yang telah ia beri akses pada Randy, tangannya bergerak cepat. Satu demi satu, ia cabut izin akses. Rumah kontrakan yang semula atas nama Randy, kini sudah diblok. Mobil mewah yang biasa dikendarai Randy pun kini statusnya hanya bisa digunakan dengan izin Shiva. Dan izin itu sudah ia cabut. Pagi berikutnya, saat Randy bersiap ke kantor, wajahnya memucat saat tahu mobilnya hilang dari garasi. Sayang, mobilku mana? Tanyanya dengan nada panik. Sudah saya tarik. Kamu bisa naik ojek online sekarang. Jawab Shiva tanpa menoleh dari cermin riasnya. Kamu bercanda? Aku rapat pagi ini. Aku tidak sedang bercanda, jawab Shiva dingin. Kamu bisa pergi dengan apapun. Bahkan jalan kaki, kalau perlu. Randy terdiam. Matanya mencari penjelasan, tapi yang ia temukan hanya kebekuan. Tidak ada lagi kelembutan di wajah Shiva. Tidak ada pelukan hangat atau senyum lembut pagi hari. Semuanya seolah sudah mati. Hari itu, Shiva membuat perintah ke seluruh manajemen usahanya. Semua gaji, tunjangan, dan akses finansial yang selama ini diberikan atas nama keluarga Randy, termasuk untuk Dini yang ternyata bekerja sebagai sekretaris proyek salah satu cabang, langsung diberhentikan. Dini yang mendadak mendapat kabar pemecatan mendadak pun panik. Ia menghubungi Randy berkali-kali, tapi jawaban Randy tak memuaskan. Aku sendiri bingung, Din. Semua aksesku ditutup. Rekeningku dikunci. Kreditku ditolak. Ini pasti kerjaan Shiva. Suara Randy terdengar penuh kemarahan. Terus kamu mau diam aja? Bentak Dini di ujung telepon. Aku udah kehilangan kerjaanku. Ren? Kamu janji mau bahagiain aku, tapi sekarang semuanya hilang. Aku akan bicara ke dia. Aku suaminya. Dia gak bisa seenaknya. Namun ketika malamnya Randy pulang dan mencoba bicara, Shiva hanya duduk santai di sofa ruang tengah dengan secangkir teh, seolah menunggu seseorang yang akan membuatnya geli karena berusaha. Kita perlu bicara, kata Randy. Kita? Ah, menarik. Baru sekarang kamu merasa kita harus bicara. Shiva menatapnya tajam. Setelah kamu habiskan uangku, waktuku, tenagaku, untuk wanita lain.
Itu tidak seperti yang kamu pikir. Shiva tertawa. Tertawa keras, namun getir. Jangan sekali-kali kamu anggap aku bodoh, Ren. Aku tahu semua. Dari hotel ke hotel, dari rekening ke rekening. Bahkan aku tahu kamu sempat berpikir untuk menceraikanku begitu uangku habis. Wajah Randy memucat. Ia memang pernah mengutarakan niat itu pada Dini, bahwa ia akan lepas dari Shiva begitu bisa hidup tenang dengan simpanannya sendiri. Shiva berdiri, mendekatinya dengan langkah perlahan namun tegas. Aku akan bikin kamu ingat satu hal, Ren. Dulu kamu datang padaku bukan bawa cinta. Kamu bawa utang. Aku yang bayarin. Aku yang tolong keluargamu. Tapi kamu membalasnya dengan pengkhianatan. Randy terdiam. Tidak ada kata. Hanya tubuh yang mulai lemas dan bibir yang gemetar. Mulai besok, kamu tidak akan tinggal di rumah ini lagi. Aku sudah urus semuanya. Kontrakanmu sudah aku cabut. Kartu kreditmu diblok. Semua yang kamu nikmati selama ini, kini jadi angin lalu. Shiva, aku mohon. Aku salah. Aku hilaf, kata Randy, suaranya penuh ketakutan. Jangan begini, aku gak tahu harus kemana. Kenapa takut, Ren? Bukankah kamu dulu gagah berani berselingkuh di belakangku? Sekarang rasakan hasilnya. Shiva tidak menunggu jawaban. Ia pergi begitu saja, meninggalkan Randy terpuruk di ruang tamu. Hujan kembali turun malam itu, kali ini lebih deras dari sebelumnya. Dan kali ini, bukan Shiva yang menitikkan air mata, melainkan pria yang dulu menganggapnya wanita lemah. Keesokan harinya, Shiva datang ke cabang kantor pusat dan mengumpulkan semua kepala divisi. Ia berdiri di depan ruang meeting besar dengan layar menampilkan bagan restrukturisasi perusahaan. Satu nama dihapus dari daftar komisaris, Randy. Saya ingin semua sistem kita bersih dari orang yang tidak punya loyalitas. Mulai hari ini, kita tidak lagi membiayai hidup siapapun yang menjadi benalu. Kita berdiri karena kerja keras, bukan karena pengkhianatan, ucap Shiva dengan nada lantang. Satu persatu peserta rapat mengangguk. Mereka tahu, Shiva bukan sekadar wanita cantik pemilik perusahaan. Ia adalah pemimpin yang sedang marah, dan seorang pemimpin yang marah karena dikhianati, bisa mengguncang siapapun. Dan memang, guncangan itu mulai terasa. Randy yang terusir dari rumah, kehilangan pekerjaan, kehilangan akses ke semua kemewahan, mulai berpindah dari satu teman ke teman lain. Tapi semua menolak membantu. Semua tahu bahwa lelaki itu hanya numpang hidup dari kejayaan istrinya. Sementara Dini, yang semula hidup dari fasilitas dan jabatan tinggi, kini bahkan tak bisa membayar sewa apartemen. Ia pun ikut terusir. Mereka berdua kini seperti dua tikus yang kehilangan kapal, mengais sisa dari puing-puing kehancuran yang mereka buat sendiri. Namun bagi Shiva, ini baru permulaan. Shiva berdiri di depan jendela kamar hotel dengan gelas teh yang sudah dingin di tangannya. Lampu kota menyala gemerlapan di luar sana, tapi hatinya tetap kosong. Tatapannya kosong, tubuhnya lelah, namun pikirannya terus bekerja. Ia mengingat semua yang pernah ia lalui bersama Rino, dari awal pernikahan hingga malam-malam terakhir yang dipenuhi pengkhianatan. Ia menarik napas panjang, lalu membalikan badan, menatap ruangan yang kini ia sewa sendiri. Sejak meninggalkan rumah yang dulu ia bangun bersama Rino, Shiva menyewa kamar hotel itu untuk sementara waktu sambil menyusun rencana besar, membalas semuanya. Ponsel di meja berbunyi. Notifikasi dari pesan anonim yang telah ia pantau berhari-hari. Mereka akan segera kehilangan pekerjaan. Semua sedang berjalan. Shiva tersenyum tipis. Dia tahu siapa yang mengirim pesan itu. Danu, teman kuliahnya dulu yang kini bekerja di bagian legal kantor pusat tempat Rino dan Melly bekerja. Danu berutang budi pada Shiva. Bertahun lalu, Shiva pernah membantunya dari kasus fitnah plagiarisme. Kini, Danu membayar utang budi itu dengan informasi-informasi sensitif. Shiva membuka laptop. Ia membaca ulang laporan keuangan proyek yang digarap Rino dan Melly, proyek yang sudah diincarnya selama 2 minggu terakhir. Melly, dengan kepintaran setengah matang, memanipulasi angka untuk keuntungan pribadi. Dan Rino, seperti biasa, membiarkannya, atau malah ikut menikmati hasilnya. Shiva tahu, untuk menghancurkan mereka, ia tak hanya perlu membongkar perselingkuhan.
Ia butuh bukti konkret yang bisa menjatuhkan reputasi dan karir mereka sekaligus. Dia mengetik cepat. Surat pengaduan anonim dikirim ke divisi audit kantor mereka, dengan lampiran dokumen yang tak bisa terbantahkan. Tak perlu menunggu lama, badai akan datang ke mereka. Keesokan paginya, Shiva duduk di kafe dekat kantor Rino. Ia mengenakan kacamata hitam dan topi lebar. Ia sudah hafal jadwal Rino dan Melly. Sekitar pukul 9 pagi, keduanya keluar dari lobi kantor, tergesa-gesa dan wajah pucat. Di belakang mereka, dua petugas keamanan mengiringi mereka dengan ekspresi serius. Shiva hanya menyesap kopinya pelan sambil tersenyum. Rino dan Melly digiring ke ruang audit untuk diinterogasi. Proyek yang mereka pegang dibekukan. Nama mereka masuk dalam daftar investigasi khusus internal. 2 hari kemudian, Shiva kembali ke rumah orang tuanya. Ia duduk bersama ayah dan ibunya, menjelaskan semuanya dengan jujur. Ayah Shiva sempat menahan marah, terutama ketika mengetahui bahwa anak kesayangannya disakiti sejauh itu. Namun, ada keteguhan di mata mereka. Mereka mendukung Shiva sepenuhnya. Hari-hari berikutnya, Shiva lebih banyak menghabiskan waktu dengan komunitas UMKM binaannya. Ia mulai menyusun pelatihan daring, membuka toko online baru, dan bekerja sama dengan investor lama. Satu demi satu proyeknya kembali berjalan, bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Jaringan yang dulu sempat mati suri, kini bangkit lagi. Di sisi lain, Rino dan Melly menghadapi tekanan besar. Investigasi membuahkan hasil, manipulasi anggaran, konflik kepentingan, hingga penggunaan dana perusahaan untuk urusan pribadi. Melly dipecat secara tidak hormat, sementara Rino dikenai sanksi administratif dan dikeluarkan dari jabatannya sebagai manajer proyek. Tak berhenti di situ. Melly diputus kontraknya oleh apartemen tempat tinggalnya karena tunggakan. Mobilnya ditarik leasing. Rino yang kini hanya pegawai biasa tak mampu lagi membayar gaya hidup Melly yang selama ini hanya bergantung pada uang gelap. Shiva menyewa seseorang untuk mendokumentasikan semua itu dari jauh. Rekaman Melly marah-marah di depan kantor leasing. Rino ditolak saat melamar pekerjaan di perusahaan kecil, hingga mereka yang kini tinggal di rumah kontrakan sempit di pinggiran kota, tanpa kendaraan, tanpa AC, tanpa kemewahan. Semua itu dikirimkan pada Shiva setiap malam. Ia tak menonton dengan senang, tapi dengan lega. Bukan karena dia senang melihat penderitaan orang lain, tapi karena rasa keadilan di hatinya akhirnya menemukan tempat. Sore itu, Shiva berjalan ke toko kecil miliknya yang sudah direnovasi. Ia disambut oleh Leni, pegawai setianya. Bu Shiva, semua pesanan online hari ini sudah dikirim. Dan, ada satu investor dari Jakarta mau kerja sama buat ekspansi ke Pulau Jawa. Shiva mengangguk. Bagus. Terima kasih, Leni. Ketika semua pegawai pulang, Shiva duduk sendiri di toko yang kini lebih rapi, lebih hangat. Dindingnya dipenuhi pajangan produk, aroma sabun wangi dan rempah memenuhi udara. Ia membuka ponsel. Ada satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Shiv, maaf. Aku nggak tahu harus kemana. Aku hancur. Shiva tak perlu menebak. Ia tahu itu Rino. Ia tak membalas. Ia hanya menatap layar ponselnya lama, lalu meletakkannya pelan. Malam itu, Shiva duduk di beranda rumah sambil memandangi bintang. Angin berhembus pelan. Ia bukan lagi wanita yang lemah dan dipermainkan. Ia adalah Shiva yang baru, lebih kuat, lebih tenang, dan tahu bahwa balas dendam terbaik adalah hidup yang lebih baik. Tapi ia juga tahu, ini belum selesai. Masih ada satu langkah lagi yang harus ia ambil. Membuat mereka kehilangan harga diri di hadapan orang-orang yang dulu mengagungkan mereka. Dan langkah itu, sudah ia siapkan untuk besok. Tanya Cagepet. Shiva berdiri mematung di balik tirai kamarnya yang mengintip langsung ke arah halaman depan rumah. Tangannya menggenggam erat ponsel yang dari tadi menampilkan pesan-pesan ancaman dari Riko. Pria itu benar-benar berubah menjadi buas. Kata-katanya kasar, penuh dendam, dan menghina. Semua isinya bernada balas dendam karena Shiva telah membuatnya dipecat dari perusahaan tempat ia dulu menjadi manajer keuangan. Shiva menghela napas panjang. Rumah ini terasa sunyi. Hanya suara jam dinding yang berdetak dan angin malam dari jendela yang terbuka setengah. Nafasnya berat. Pikirannya masih belum bisa menerima bagaimana lelaki yang dulu dia cintai begitu dalam,
kini menjelma menjadi monster rakus dan beringas hanya karena ia tidak bisa menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Telepon kembali berdering. Shiva menatap nama di layar. Nina, selingkuhan Rico. Dia tidak mengangkatnya. Tapi pesan segera masuk. Shiva, dasar perempuan keparat. Kau pikir kau bisa menghancurkan kami begitu saja? Jangan lupa, aku tahu semua tentang perusahaanmu. Tunggu saja. Aku dan Rico akan mengambil semuanya kembali. Kau pikir kau menang? Belum selesai. Tangan Shiva bergetar. Tapi dia tidak gentar. Ia tahu, orang seperti mereka hanya bisa menggertak saat merasa terpojok. Dan dia sudah menyiapkan semuanya. Shiva tidak akan membiarkan orang-orang yang mengkhianatinya kembali menginjak harga dirinya. Malam itu, Shiva tidak bisa tidur. Ia menatap siluet dirinya di cermin. Rambutnya terurai. Matanya sembab karena terlalu banyak menahan emosi dalam beberapa hari terakhir. Tapi di dalam dirinya, ada bara yang mulai menyala. Ia tidak akan berhenti sampai mereka, Rico dan Nina, merasakan bagaimana rasanya kehilangan. Rasanya dipermalukan. Rasanya dihancurkan perlahan-lahan. 2 hari kemudian, Shiva berdiri di kantor pengacara ternama yang biasa menangani kasus perdata korporat. Ia menyerahkan berkas-berkas kepada Bu Ratna, pengacara wanita paruhbaya yang terkenal tegas dan licin. Ini bukti-bukti penyalahgunaan dana yang Rico lakukan selama menjadi manajer. Dan ini data properti yang dia beli diam-diam menggunakan dana perusahaan. Saya ingin semuanya dituntut, kata Shiva tanpa ekspresi. Bu Ratna mengangguk. Saya sudah membaca ringkasan ini, dan saya rasa peluang kita sangat besar. Kita akan ajukan gugatan pidana dan perdata. Aset atas nama dia dan Nina bisa disita bila pengadilan mengabulkan. Ambil semuanya. Saya ingin mereka bangkrut. Hidup dimperan, kalau bisa, desis Shiva dengan suara dingin. Hari persidangan pertama datang. Shiva hadir mengenakan setelan jas berwarna gelap. Wajahnya dingin, sikapnya tenang. Di sisi lain ruang sidang, Rico datang mengenakan baju yang tampak seperti sisa-sisa kemewahan. Nina berdiri di belakangnya, tidak memakai make-up seperti biasa. Wajahnya terlihat panik dan pucat. Mereka berdua tampak gelisah. Ketika nama Rico dipanggil sebagai tergugat dalam kasus penggelapan dana perusahaan dan pencucian uang, semua mata tertuju pada mereka. Para wartawan di luar sudah mencium aroma skandal besar, apalagi perusahaan milik Shiva dikenal luas di media. Shiva tidak mengatakan apapun selama sidang. Tapi saat kuasa hukumnya membacakan bukti-bukti, wajah Rico mulai pucat. Laporan bank, video transfer uang, serta pesan-pesan elektronik Rico ke Nina yang merinci penggunaan uang hasil penggelapan ditampilkan jelas di layar. Rico sesekali menatap ke arah Shiva, seolah mencari pengampunan. Tapi Shiva tidak menatap balik. Ia hanya menatap lurus ke depan, menanti keadilan ditegakkan. Beberapa minggu berlalu. Putusan pengadilan keluar. Rico dinyatakan bersalah. Ia dijatuhi hukuman penjara 3 tahun dan diwajibkan mengembalikan kerugian perusahaan yang mencapai miliaran rupiah. Semua asetnya disita. Rumah, mobil, dan bahkan rekening bank yang ia sembunyikan di bawah nama Nina. Nina sendiri ikut dijatuhi hukuman percobaan karena membantu memindahkan dana ke rekening luar negeri. Ia juga diwajibkan membayar denda. Shiva hanya menatap dingin saat putusan itu dibacakan. Tak ada rasa puas yang membuncah, hanya kelegaan bahwa keadilan masih ada. Tapi ini belum selesai. 2 bulan setelah vonis itu, Shiva menerima kabar dari seseorang yang mengaku mantan rekan bisnis Nina. Mbak Shiva, saya cuma mau kasih tahu. Nina sekarang tinggal di rumah kos petakan, bekas rumah pembantu di pinggiran kota. Dia nggak punya uang lagi. Sering ngutang di warung. Bahkan kemarin ketahuan nyuri roti di minimarket. Shiva tidak menjawab. Ia menutup ponsel pelan. Ada rasa getir yang aneh muncul di dadanya. Bukan karena kasihan, tapi karena akhirnya mereka tahu apa rasanya hidup tanpa belas kasih. Sore itu, Shiva berdiri di teras rumahnya. Angin berembus pelan. Di tangannya, secangkir teh hangat mengepul. Ia memejamkan mata, mengenang semua luka yang dulu ia rasakan. Dikhianati, dipermalukan, dibuang seolah tidak punya harga diri. Namun kini, semua berbalik. Dari kejauhan, suara langkah kaki terdengar.
Seorang pembantunya datang membawakan beberapa dokumen tambahan dari kantor. Salah satunya, laporan bahwa perusahaan Shiva baru saja memenangkan tender besar untuk ekspansi ke luar negeri. Shiva tersenyum kecil. Lihat, Rico. Kau buang aku dulu. Sekarang aku yang membuatmu tak punya apa-apa. Malam itu, Shiva duduk di depan laptopnya, menulis sesuatu. Sebuah memoir. Tentang seorang wanita yang dihancurkan, tapi bangkit dengan kepala tegak. Tentang harga diri yang tidak bisa dibeli. Dan tentang pembalasan yang tidak perlu dengan kekerasan. Cukup dengan kebenaran dan kesabaran. Sementara itu, di gang sempit di belakang pasar, Nina terduduk memeluk lututnya. Perutnya kosong, tubuhnya lemah. Rico, yang baru bebas dengan status tahanan rumah, hanya bisa memandang jalanan dari balik jendela kecil rumah kontrakan reot itu. Mereka tak punya siapa-siapa. Keluarga mereka mencampakkan, teman-teman mereka menjauh, dan tidak ada lagi uang untuk menyuap jalan keluar. Dunia mereka yang dulu glamor, kini hancur luluh. Dan di luar sana, Shiva berdiri kuat sebagai simbol bahwa seorang perempuan tidak bisa dihancurkan hanya karena satu pengkhianatan. Ia bisa jatuh, tapi ia akan bangkit. Dan saat ia bangkit, ia akan membawa badai bersama dirinya. Suasana pagi di rumah mewah yang kini ditinggali Shiva terasa sangat tenang. Namun, bukan ketenangan yang hampa. Ada rasa lega, rasa yang hanya muncul saat luka perlahan mulai sembuh dan kepercayaan pada diri sendiri kembali bangkit. Ia duduk di beranda rumah, menyeduh secangkir teh hangat, sambil menatap langit yang perlahan cerah. Langkah-langkahnya selama ini bukan tanpa derita, tapi setiap langkah adalah perlawanan, perjuangan untuk bangkit dan menunjukkan siapa dirinya. Ponsel di tangan Shiva berdering pelan. Sebuah pesan masuk dari asistennya. Bu, berkas gugatan harta Gana Gini telah dikirim ke pengadilan. Kami tinggal menunggu sidang pertama. Shiva mengangguk sendiri. Itu bukan sekadar dokumen. Itu adalah tonggak. Titik akhir dari belenggu pernikahan yang sudah terlalu lama membusuk. Ia tak butuh lagi kasih palsu dari suaminya. Yang ia butuhkan adalah keadilan. Namun, kabar pagi itu belum berhenti. Asistennya mengirim pesan lanjutan. Bu, Anda mungkin ingin tahu. Haidar dan wanita itu sekarang tinggal di kontrakan sempit. Rumah yang mereka tempati sudah dijual murah oleh mereka sendiri. Shiva tidak tersenyum. Tapi ada semacam ketenangan dalam hatinya. Ia tidak gembira karena melihat penderitaan orang lain. Ia hanya puas karena semesta tak membiarkan kebusukan terus menang. Karma bekerja dengan cara yang sunyi, tapi pasti. Sementara itu, di sisi lain kota, Haidar terduduk lesu di ruang sempit berukuran 3x4 meter. Ket dindingnya mengelupas, lantainya lembab, dan suara bising kendaraan di jalanan membuat tidur mereka tidak pernah benar-benar nyenyak. Tidak ada lagi AC, tidak ada ranjang empuk, bahkan air pun sering mati. Yang ada hanya kebisingan, keluhan, dan perdebatan. Nadia, wanita yang dulunya begitu manja dan genit, kini sering murung. Pekerjaan mereka di warung kecil pinggir jalan pun tak cukup menghasilkan banyak. Dan yang paling menyiksa bagi mereka bukanlah kemiskinan itu sendiri, melainkan kenyataan bahwa mereka kehilangan segalanya karena keserakahan. Aku nggak tahan lagi, Haidar. Hidup kayak gini tuh nyiksa. Kita dulu punya semuanya. Kenapa jadi begini? Keluh Nadia sambil melempar sendok ke lantai. Haidar mengusap wajahnya kasar. Aku udah usaha, Nadia. Tapi Shiva nggak ngasih kesempatan. Dia ambil semua aset. Semua. Kita nggak punya apa-apa karena dia. Nadia tertawa sinis. Kamu pikir dia salah? Dia istri sah kamu, Haidar. Kamu yang selingkuh. Kamu yang ninggalin dia. Dan sekarang kamu nyalahin dia? Egois banget kamu tuh. Kata-kata Nadia membuat Haidar tercekat. Benar? Dialah yang meninggalkan Shiva saat wanita itu paling mencintainya. Dialah yang memilih wanita lain hanya karena nafsu sesaat. Dan kini, ketika semua runtuh, ia hanya bisa menyalahkan keadaan. Tapi kenyataan itu menamparnya lebih keras dari apapun. Di hari yang sama, Shiva menghadiri pertemuan dengan pengacara barunya. Seorang wanita tegas berusia 40 tahunan bernama Ibu Retno. Di ruang pertemuan itu, mereka membahas langkah selanjutnya. Tak hanya soal pembagian harta, tapi juga reputasi Haidar yang kini tercoreng.
Usaha kecil-kecilan yang coba dibangun Haidar setelah keluar dari perusahaan pun langsung ambruk karena publik mengetahui perselingkuhannya. Kita bisa menekan dia lewat media, Bu Syifa. Tapi saya tahu Anda bukan tipe wanita yang suka mempermalukan orang. Jadi kita fokus ke hak Anda saja, ujar Bu Retno sambil menyerahkan dokumen laporan keuangan. Syifa hanya tersenyum tipis. Saya sudah mendapat yang saya butuhkan, Bu. Saya tidak ingin balas dendam lewat berita murahan. Saya ingin mereka belajar dari rasa sakit yang mereka buat sendiri. Namun Syifa tahu, perjalanan ini belum selesai. Ia masih harus menjaga stabilitas bisnis, reputasinya sebagai pengusaha perempuan, dan tentunya anak sematawayangnya, Farah, yang kini mulai besar dan banyak bertanya tentang ayahnya. "Ma, kenapa Papa nggak pulang-pulang?" tanya Farah suatu malam. Syifa memeluk gadis kecil itu erat. "Karena Papa lagi belajar jadi orang baik. Sayang, kita doakannya. Semoga Papa belajar lebih cepat." Farah mengangguk kecil. Ia tak sepenuhnya paham, tapi pelukan ibunya membuatnya merasa aman. Di sisi lain, keadaan Haidar dan Nadia semakin terpuruk. Uang hasil penjualan rumah sudah habis karena gaya hidup mereka yang tak mampu beradaptasi. Haidar sempat mencoba bekerja sebagai sopir ojek online, tapi perasaan malu menggerogotinya. Ia yang dulu memimpin rapat penting, kini harus menunggu orderan sambil duduk di pinggir jalan. Nadia, yang mengira cinta bisa mengenyangkan perut, mulai mengeluh lebih sering. Bahkan ia diam-diam menghubungi mantan kekasihnya untuk sekadar meminjam uang atau merengek diajak keluar makan. Haidar tahu, tapi ia terlalu lelah untuk marah. Dunia mereka runtuh, dan fondasinya rapuh sejak awal. Tak lama kemudian, datang kabar yang menggemparkan dari media lokal. Seorang wanita muda yang dikenal sebagai selingkuhan mantan direktur terkenal tertangkap mencuri barang dagangan di sebuah minimarket. Foto Nadia tersebar luas, lengkap dengan wajah muram dan mata sayu di balik hoodie kumal. Itu menjadi bahan tertawaan netizen. Dan meskipun Haidar tidak terlibat langsung, namanya ikut terseret. Syifa membaca berita itu sambil menyeruput kopi di kafenya. Ia tak berkata apa-apa. Hanya menatap layar ponsel itu lama, sebelum menaruhnya kembali dan menulis catatan kecil di agenda. Perempuan harus tahu kapan berhenti mencintai. Sebab cinta buta hanya akan menyeret kita ke jurang paling kelam. Beberapa hari kemudian, datang kabar bahwa Nadia benar-benar kabur meninggalkan Haidar. Tak tahan hidup miskin, ia memilih pergi ke kota lain tanpa pamit. Haidar pun resmi ditinggal 2 kali, oleh Syifa yang sah, dan oleh Nadia yang dulu dielu-elukan sebagai cinta sejati. Syifa menerima kabar itu dari salah satu kenalannya yang masih bekerja di lingkungan tempat tinggal Haidar. Ia hanya mengangguk. Tak ada rasa puas. Tapi ada pelajaran besar di sana. Orang yang merusak rumah orang lain, rumahnya sendiri tak akan pernah tenang. Malam itu, Syifa kembali memandangi jendela kamar sambil mendekap anaknya. Tak ada air mata, tak ada tawa keras. Hanya keheningan yang tenang, keheningan seorang perempuan yang telah melalui badai, dan kini siap menatap matahari baru. Dan di kejauhan, di sebuah emperan toko yang sudah tutup, seorang pria terlelap sambil memeluk ransel lusuh. Sisa-sisa keangkuhan di wajahnya kini sudah tak bersisa. Haidar, sang mantan suami sempurna, kini hanyalah bayang-bayang dari dirinya yang dulu. Terduduk di atas sofa usang yang disumbangkan warga kampung, Aldi memandang kosong keluar jendela rumah petak reot tempat mereka menumpang. Sekujur tubuhnya kurus dan tak terawat, berbeda jauh dengan penampilannya dulu saat masih jadi direktur keuangan di kantor milik Syifa. Di belakangnya, Desi merintih. Demamnya belum juga turun sejak kemarin. Mereka bahkan tak mampu membeli obat penurun panas. "Air hangatnya mana, Di?" tanya Desi dengan suara parau, pelan namun menyayat. Aldi menelan ludah, lalu berdiri tanpa berkata apa-apa. Ia mengambil panci kecil bekas sumbangan, mengisinya dengan air sumur yang butek dan merebusnya di atas tungku kecil. Tidak ada kompor gas. Tidak ada listrik. Mereka mengandalkan lilin dan kayu bakar dari warga sekitar. "Cuma ini yang bisa aku kasih," katanya saat menuangkan air ke dalam baskom kecil dan menyodorkannya pada Desi. Desi hanya memejamkan mata. Air matanya menetes pelan. Ia tidak pernah membayangkan akan hidup sehina ini. Dulu ia memandang Syifa sebagai perempuan yang lemah, bodoh, dan hanya beruntung karena memiliki suami seperti Aldi. Sekarang,
Ia bahkan rindu bisa sekadar duduk di sofa empuk ruang tamu milik Shiva dan menyeruput kopi instan dari gelas bersih. Masih ingat waktu kamu bilang aku harus ninggalin Shiva karena dia nggak cukup menarik buat kamu? Kata Aldi pelan, mencoba tersenyum miris. Desi tak menjawab. Tenggorokannya tercekat. Aldi melanjutkan, aku idiot banget ya. Udah punya istri sebaik itu, malah aku buang demi kamu. Mata Desi bergetar, antara ingin marah, malu, dan pasrah. Tidak ada kekuatan untuk membantah. Mereka benar-benar jatuh ke titik terendah. Dan semua ini adalah akibat dari pilihan mereka sendiri. Sementara itu, di sisi lain kota, Shiva duduk tenang di ruang kerjanya. Ditemani Irwan, asisten kepercayaannya, mereka memeriksa laporan mingguan dari cabang restoran baru yang baru buka sebulan lalu. Perusahaan makanan sehat milik Shiva berkembang sangat pesat. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, Shiva berhasil membuka 23 cabang di berbagai kota besar. Bu Shiva, ini laporan dari cabang Bandung. Mereka minta tambahan modal untuk renovasi dapur, kata Irwan sambil menyerahkan map kuning. Shiva membukanya sambil mengangguk. Setujui. Tapi kirim tim audit ke sana. Pastikan permintaan itu rasional. Iya, Bu. Setelah Irwan keluar, Shiva berdiri dan berjalan ke depan jendela kaca besar. Ia melihat ke arah jalanan di bawah, mobil-mobil mewah berlalu lalang. Di dalam hatinya, ia tahu ia sudah melewati fase paling menyakitkan dalam hidupnya. Tapi luka itu tak membuatnya lemah, justru menguatkan. Dering ponsel mengganggu lamunannya. Di layar, tertera nama yang tak asing, Pak Eko, pemilik Yayasan Rehabilitasi Sosial tempat Aldi dan Desi mengajukan bantuan beberapa minggu lalu. Ya, Pak Eko? Sapanya, datar. Maaf mengganggu, Bu. Saya cuma ingin menginformasikan bahwa pasangan atas nama Aldi dan Desi yang Ibu minta kami awasi, sudah dikeluarkan dari tempat penampungan karena melanggar aturan. Shiva mengerutkan dahi. Melanggar apa? Pak Aldi mencoba mencuri barang milik penghuni lain. Dan Bu Desi memukul seorang petugas saat ditegur. Kami sudah tidak bisa menolerir lagi. Mereka sekarang tinggal di pinggiran rel kereta. Maaf, Bu, kami tak bisa bantu lebih jauh. Shiva terdiam beberapa saat. Terima kasih, Pak. Saya sudah cukup terbantu. Setelah menutup telepon, Shiva menarik napas panjang. Ia tidak tahu apakah harus merasa puas atau sedih. Bagaimanapun, mereka pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Aldi sebagai suami, Desi sebagai saudara ipar yang dulu pura-pura baik. Di malam hari, Shiva memutuskan pergi diam-diam ke daerah pinggiran rel kereta tempat yang disebutkan oleh Pak Eko. Ia mengenakan masker dan topi, menyamar dari siapapun yang mungkin mengenalnya. Di sana, ia melihat 2 sosok tergeletak di balik terpal biru. Aldi menggigil kedinginan, dan Desi memeluk tubuhnya sendiri, tampak linglung dan penuh luka di wajah. Shiva berdiri beberapa meter dari mereka. Dadanya sesak. Ia tak menyangka bisa melihat mereka dalam kondisi sehancur ini. Namun, bukannya iba, Shiva hanya menatap mereka dengan hening. Apa ini cukup? Gumamnya sendiri. Tiba-tiba, suara anak kecil memecah keheningan. Bu, ada roti? Suara bocah laki-laki yang berusia sekitar 5 tahun, dengan tubuh kurus dan wajah kotor. Ia menarik-narik ujung jaket Shiva. Shiva menunduk. Kamu siapa? Namaku Reza, aku tinggal sama Om Aldi dan Tante Desi. Aku lapar. Shiva tercengang. Matanya membelalak. Mereka punya anak. Reza mengangguk. Bukan anak kandung. Tapi kata Tante Desi, aku diambil dari panti biar bisa bantu kerja. Aku bersih-bersih dan kadang nyari botol. Shiva tak bisa berkata-kata. Ia menggenggam tangan anak itu dan memberinya uang. Lalu ia mengangkat telepon. Pak Irwan. Besok pagi saya mau yayasan anak-anak itu datang ke kantor. Saya mau titip 1 anak. Namanya Reza. Bawa tim terbaik. Saya nggak mau dia hidup seperti sekarang. Malam itu, Shiva pulang ke rumah dengan kepala penuh pikiran. Bayangan Aldi yang dulu arogan, kini menjelma jadi sosok lusuh dan menyedihkan. Sementara Desi, yang pernah membanggakan kecantikan dan kemolekannya, kini bahkan tak sanggup menegakkan punggungnya. Keesokan paginya, berita tersebar bahwa sebuah yayasan mengambil bocah kecil dari gubuk rel kereta.
Tak ada yang tahu siapa donaturnya. Hanya Aldi dan Desi yang tahu, dan itu cukup membuat mereka menjerit dalam hati. Apa kamu puas sekarang, Shiva? Aldi berbisik sambil menatap langit yang kelabu. Namun yang tidak ia tahu, Shiva belum selesai. Masih ada satu tahap terakhir dari rencana pembalasan Shiva, dan itu akan menghancurkan harga diri mereka sepenuhnya. Shiva menatap langit-langit kamar apartemen mewah yang dulu dibeli atas namanya, kini menjadi satu-satunya tempat ternyaman baginya setelah semuanya terungkap dan semua orang menunjukkan wajah aslinya. Di sisi lain, kabar tentang Arfan dan Ayu yang mulai menghuni emperan toko kosong di pinggir pasar sudah menjadi bisik-bisik pedagang dan warga sekitar. Sudah sebulan berlalu sejak hari terakhir Shiva menampakkan diri di hadapan Arfan. Sejak itu, ia benar-benar menghilang dari hadapan mereka, membiarkan waktu dan kehinaan menjadi guru yang paling tegas bagi pengkhianat. Ia tidak lagi membalas pesan-pesan dari Arfan yang memohon ampunan, tidak menggubris suara tangis Ayu yang dikirimkan melalui voice note. Bahkan saat ibunya Arfan datang mencarinya untuk meminta belas kasihan, Shiva hanya menitipkan satu jawaban lewat penjaga rumahnya. Apa yang anakmu dan wanita simpanannya lakukan padaku, biarlah mereka menelan akibatnya. Aku sudah bukan siapa-siapa mereka, dan mereka pun sudah membuangku lebih dulu. Namun hari ini, Shiva melangkah ke suatu tempat yang belum pernah ia datangi sebelumnya. Sebuah tempat rehabilitasi sosial, tempat penampungan gelandangan yang disubsidi pemerintah. Ia tahu Arfan dan Ayu telah dibawa ke sana setelah beberapa hari hidup di jalanan dan jatuh sakit, akibat keracunan makanan sisa yang mereka pungut dari tong sampah restoran. Bukannya merasa kasihan, Shiva justru merasa tenang. Bukan karena ia haus balas dendam, tapi karena kini mereka akhirnya merasakan seperti apa rasanya dijatuhkan oleh orang yang paling mereka percaya. Langkah kaki Shiva bergema di lorong panjang bangunan itu. Beberapa petugas mengenalnya, sebab ia salah satu donatur tetap tempat tersebut. Tapi tak ada yang menyangka, kunjungannya kali ini adalah untuk melihat dua orang yang pernah menghancurkan hidupnya. Di ruang isolasi bagian belakang, dua ranjang kayu ditata berjajar. Tubuh kurus Arfan terbaring lemah, dengan wajah yang tak lagi menawan seperti dulu. Sementara Ayu duduk di kursi kayu, memeluk lututnya, wajahnya pucat dan mata membengkak karena terlalu sering menangis. Shiva berdiri di ambang pintu. Suara langkahnya membuat Ayu menoleh. Seketika tubuhnya gemetar hebat, seperti tikus yang melihat kucing. Arfan pun membuka mata, dan wajahnya langsung memucat ketika melihat Shiva berdiri di sana, dengan penampilan yang elegan namun sorot mata dingin seperti es. Shiva. Arfan bersuara lirih. Suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Jangan sebut namaku dengan mulut kotor itu, ucap Shiva pelan, namun tajam. Ia melangkah pelan masuk, duduk di bangku plastik yang tersedia, menatap keduanya seperti hakim menilai terdakwa. Dulu, kalian merasa bangga bisa mempermainkanku. Kalian pikir kalian pintar menyembunyikan hubungan haram itu. Kalian tertawa di belakangku, sementara aku membanting tulang, memperjuangkan keluarga kita. Mata Shiva melirik Arfan dengan jijik. Dan kau, Arfan, suami yang kupercaya, yang kujunjung, yang kuanggap imam. Ayu menunduk dalam, tangisnya pecah. Aku tahu, kalian tak butuh belas kasihan dariku. Kalian hanya butuh kenyamanan yang dulu pernah kalian injak-injak. Kalian tak datang mencariku karena menyesal. Kalian hanya datang karena dunia tak lagi menerima kalian, lanjut Shiva. Shiva, tolong, aku sudah salah. Aku buta. Aku salah pilih. Tolong beri aku kesempatan memperbaiki semuanya, ucap Arfan dengan air mata di pipi. Shiva tertawa pelan. Memperbaiki? Dengan apa? Dengan hati yang sudah remuk? Dengan kepercayaan yang kalian injak? Apa kalian kira semua ini hanya tentang uang atau status? Tidak. Ini tentang penghinaan yang kalian tanam dalam-dalam, hingga sekarang aku bahkan muak mendengar suara kalian. Ayu mencoba mendekat, namun Shiva berdiri dan mundur. Jangan pernah dekat-dekat denganku. Kalian sudah cukup meracuni hidupku. Aku datang ke sini bukan untuk membantu kalian, tapi untuk memastikan kalian benar-benar menderita. Mata Shiva berkilat. Dan kabar baiknya, kalian sudah berada di tempat yang tepat. Ia meninggalkan ruangan itu dengan langkah ringan. Pintu ditutup, dan suara tangis Ayu menggema dari baliknya. Keesokan harinya,
Media sosial kembali dihebohkan dengan video pendek yang direkam secara diam-diam oleh salah satu relawan panti rehabilitasi. Dalam video itu, Arfan tampak melipat karton bekas untuk dijadikan alas tidur, sementara Ayu sedang membersihkan kamar mandi umum dengan tangan gemetar. Judul video itu sederhana. Pasangan pengkhianat ini dulu hidup mewah, kini hidup seperti binatang, balasan dari istri sah. Komentar netizen penuh dengan kutukan dan cemoohan. Tidak sedikit pula yang memuji sang istri sah yang berhasil menjatuhkan mereka dengan elegan tanpa perlu menyentuh mereka dengan tangannya. Syifa tidak menonton video itu. Ia terlalu sibuk mengelola yayasan barunya yang fokus membantu para perempuan korban perselingkuhan dan kekerasan rumah tangga. Setiap harinya, ada ratusan surat masuk dari para perempuan yang meminta kekuatan, meminta nasihat, atau sekadar ingin berterima kasih karena kisahnya memberi semangat. Malam itu, saat Syifa duduk di balkon apartemennya, seorang staf mengantarkan sebuah surat. Tanpa nama pengirim, hanya tertulis, "Maafkan aku, walau aku tak pantas." Syifa membacanya perlahan. Surat itu berisi pengakuan panjang dari Arfan, yang kini mengaku telah kehilangan segalanya. Keluarga, pekerjaan, harga diri, bahkan kepercayaan pada dirinya sendiri. Ia menulis bahwa setiap malam ia bermimpi buruk, melihat wajah Syifa yang menangis, melihat dirinya sendiri tertawa bersama Ayu saat Syifa kesepian di kamar mereka. Syifa menutup surat itu, menghela napas panjang. Ia tak lagi merasa marah, tak juga kasihan. Ia hanya merasa lega. Esok harinya, surat itu ia masukkan ke dalam kotak besi, lalu ia kubur di bawah pohon kecil di taman belakang yayasan. Tak lama kemudian, suara langkah anak-anak perempuan yang tertawa mengisi udara. Syifa menoleh, tersenyum. Salah satu dari mereka memeluk kakinya erat. "Bunda Syifa, ayo main." Syifa mengangguk dan berjalan bersama mereka. Dan jauh di tempat lain, di emperan jalan yang becek, Arfan dan Ayu duduk berpelukan, dibalut selimut lusuh yang mereka temukan di tong sampah. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi gengsi. Hanya kesunyian dan penyesalan. Dan itulah yang tersisa dari kisah mereka.